Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua MTS Rohul Mutalamin Jatirejo, berjumpa kembali dengan Pak Haris. Ya, hari ini kita belajar materi fikih melanjutkan dari pelajaran kemarin ya. Sebelumnya Pak Guru minta dan Pak Guru anjurkan sekali lagi, karena ini masih wabah Covid, jangan lupa senantiasa membawa masker jika kemana-mana dan jaga kesehatan. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang sholat 5 waktu ya. Nah, ini peta konsep di bab sholat 5 waktu, pengertian, sholat wajib dan sebagainya. Sholat 5 waktu, pengertian. Secara bahasa, sholat berarti berdoa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu ya, jadi ada dua pengertian secara bahasa dan menurut istilah. Dasar hukum sholat fardu. Nah, yang pertama ada di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus ya. Selain di dalam firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, dasar hukum sholat fardu ada juga dalam surat Al-Hajj ayat 78 dan surat An-Nisa ayat 103 gitu ya. Bisa dicari, dibuka-buka sendiri di Al-Quran sesuai dengan ketentuan yang Pak Guru tuliskan ini. Juga dalam Al-Quran dan hadis. Hukum sholat fardu, sholat 5 waktu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Nah, ini penting anak-anak, bahwa sholat fardu adalah fardu ain, wajib bagi kita semua ya. Tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan, karena besok di hari kiamat yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Percuma jika amal perbuatan kita baik tapi sholat kita tidak baik. Artinya apa? Sholat yang paling penting ya, sholat yang paling penting. Jika sholatnya baik, yang lain juga akan ikut baik. Tapi jika sholatnya jelek, walaupun kamu berbuat sebaik apapun, tetap akan dihitung juga jelek gitu ya. Nah, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat, perbedaannya. Nah, kamu juga harus tahu perbedaannya ya. Syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya seorang melaksanakan sholat. Itu beberapa syarat wajib. Sedangkan syarat sah sholat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Lanjutnya, nah, apa tahu syarat wajib sholat? Isinya apa saja semua? Apa tahu syarat sah sholat isinya apa saja? Nah, ini kita bahas. Syarat wajib sholat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas ya. Yang C berakal dan sudah balik. Nah, jadi jika sudah mendapat 3 ini, sudah beragama Islam, suci, haid dan nifas, dan sudah berakal, sudah balik, berarti seseorang sudah wajib sholat, wajib hukumnya ya. Kemudian syarat sah sholat, yang pertama beragama Islam, yang kedua mumaziz, yang ketiga tidak hilang akalnya, yang keempat masuk waktu sholat, yang kelima suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang keenam suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat, yang ketujuh menutup aurat, yang kedelapan berniat, yang kesembilan menghadap kiblat, yang kesepuluh tertib ya, yang ke-11 muwalah, tidak terputus. Apa maksudnya tertib itu? Harus runtut ya. Nanti gerakan sholat itu harus runtut. Muawalah, tidak terputus-putus maksudnya apa? Tidak boleh satu rakaat terus stop sambung rakaat kedua, tidak boleh. Harus runtut dari niat sampai salam. Ya. Perkara yang membatalkan sholat.
Yang A, datang hadas kecil atau hadas besar di tengah-tengah sholat. Contohnya apa? Oh, sudah Allahu Akbar, kok tiba-tiba kentut tut. Nah, berarti sholatnya batal. Harus berwudu dulu baru melaksanakan sholat kembali. Yang B, menempelnya najis yang tidak bisa dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat, kecuali langsung disingkirkan. Contohnya apa? Berarti sudah berniat sholat, Allahu Akbar takbiratul ihram, di atas ada cicak, kita kena tai cicak, plek di baju kita. Nah, tai cicak itu basah tidak kering, kan tidak bisa langsung dihilangkan. Nah, itu sholatnya tidak, sholatnya batal, ya. Yang ketiga, yang C, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara, atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contohnya apa ini? Ya, contohnya kamu kalau sholat di masjid bareng-bareng, ya, kamu sudah Allahu Akbar, ada temanmu, hei, halo. Nah, niatnya untuk berbicara atau menyapa, hei, nggak boleh itu. Ya, berarti langsung batal sholatnya. Yang D, tertawa lebar ketika sholat. Contohnya apa? Kalau kamu sudah mulai sholat, sampingmu ada terjadi sesuatu, kamu tertawa karena hal lucu. Itu tidak boleh. Kalau hanya senyum bagaimana, Pak? Oh, kalau hanya senyum boleh. Tapi kan tentunya itu juga mempengaruhi kekhusyuan sholat, ya. Nah, itu ya. Yang E, makan dan minum meskipun sedikit. Nah, tidak boleh nih masak sholat sambil makan, sambil ngemut permen, tidak boleh, ya. Yang keenam, murtad ketika sholat. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Yang G, tersingkapnya pakaian ketika sholat. Contohnya apa ini? Nah, ini yang biasanya kalau di musola bareng-bareng, kamu sholat pakai sarung yang laki-laki, Allahu Akbar, dari belakang ada temanmu merojolke sarungi. Nah, akhirnya tersingkaplah auratnya, itu tidak boleh. Atau bagi perempuan, sholat Allahu Akbar karena musolanya kipasnya kencang. Nah, akhirnya apa? Rukohnya tersingkap. Nah, itu membuka auratnya, kelihatan aurat di dalamnya, itu tidak boleh. Sholatnya batal. Selanjutnya, gila ketika sholat. Maksudnya apa ini? Oh, begitu Allahu Akbar, kamu langsung stres katakanlah. Ya, hilang ingatan, hilang akal, itu tidak boleh. Nah, yang I, meringkas rukun sholat seperti rukuk dan i'tidal dijadikan satu sehingga dari rukuk langsung sujud. Ini bahaya ini, ya. Yang J, ragu terhadap niat yang dilakukan, misal sholat duhur atau asar. Jadi kamu sudah niat di awal sholat duhur, tapi di perjalanan waktu kamu ragu, tadi sholat asar apa sholat duhur ya, asar apa sholat duhur ya. Nah, itu batal. Jadi akhirnya diulangi lagi dari awal. Yang K, mengubah niat sholat fardu menjadi sholat lain. Contohnya apa? Kamu sholat duhur, tiba-tiba ada gerhana matahari, kamu pengen merubah niat sholatmu menjadi sholat gerhana, itu tidak boleh, ya. Harus selesaikan dulu sholat duhurnya, baru setelah itu baru kita sholat gerhana matahari. Yang I, niat keluar dari sholat. Nah, itu otomatis kamu udah di tengah-tengah sholat, kamu ingin membatalkannya, ya otomatis batal, ya. Yang M, bimbang dalam sholat, apakah akan meneruskan atau membatalkan, ini sama, ya. Nah, yang N, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Contohnya apa? Dari rukuk langsung sujud tanpa i'tidal, tapi sengaja, itu tidak boleh, ya. Yang O, mengucapkan salam sebelum waktunya. Jadi belum saatnya selesai sudah selesai. Ini adalah perkara yang membatalkan sholat. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama, ketentuan dalam pelaksanaan sholat fardu, yakni ada 4. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah hayat, yang keempat perkara yang membatalkan sholat. Keempat ininya menjadi satu kesatuan. Nah, yang pertama rukun. Rukun memiliki kedudukan sama dengan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Rukun tidak boleh ditinggal, dan juga rukun harus runtut atau tertib. Selanjutnya sunnah abad. Sunnah abad adalah perkara yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat dan jika ditinggalkan dapat diganti dengan sujud sahwi. Jadi
apa yang dibaca? Nah, ini yang dibaca. Yakni bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah, itu ya bacaannya ya. Yang ketiga, sunnah hayat adalah perkara sunnah dalam sholat yang jika lupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, ini apa ini berarti? Ini sunnah yang ringan. Jadi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa. Itu adalah bedanya antara sunnah abad dan sunnah hayat. Mengenai hal-hal yang membatalkan sholat sudah dibahas tadi ya. Nah, selanjutnya rukun sholat. Nah, yang pertama berdiri. Nah, yang kedua niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam iktidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud. Yang kesepuluh membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang 12 salam. Yang ke-13 tertib. Nah, tertib artinya apa? Runtutnya berurutan ya. Nah, ini perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini dalam pelaksanaannya ada perbedaan sedikit antara laki-laki dan perempuan. Yang perbedaan yang pertama dalam rukuk dan sujud. Nah, ini pada saat sujud di laki-laki merenggangkan antara siku dari kedua lambungnya. Maksudnya apa? Nah, pojok sikunya ini renggang. Nah, ini renggang ya. Nah, ini. Nah, ini kan siku ya. Ini harus renggang, ini renggang ya. Dan mengangkat perut agar jauh dari kedua paha. Sedangkan untuk perempuan merapatkan bagian yang direnggangkan tadi. Nah, ini rapat. Kalau laki-laki tadi ini renggang, yang perempuan rapat. Ya. Dan perut menempel pada kedua paha. Nah, rapat ya. Yang kedua, perbedaannya cara membaca bacaan sholat. Ya, untuk laki-laki mengeraskan suara bacaannya pada sholat-sholat jahriyah dan membaca dengan suara rendah pada sholat-sholat sirriyah. Ya. Yang perempuan, sholat yang dilakukan di sekitar laki-laki lain bukan muhrim dianjurkan merendahkan suaranya. Ya, itu ya. Untuk aurat, untuk laki-laki dalam sholat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar sampai kedua lutut. Berarti harus menutupi pusar sampai kedua lutut. Berarti pada di atas pusar sampai di bawah lutut. Untuk perempuan, berarti seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya sunnah abad. Apa toh yang termasuk sunnah abad itu? Nah, yang pertama membaca dan duduk tasyahud awal. Tasyahud ini hanya berlaku pada sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Yang kedua, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang keempat, berdiri dalam doa kunut ini untuk sholat subuh. Nah, ini keempat ini bila ditinggalkan atau lupa, berarti harus menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, selanjutnya sunnah hayat dalam sholat fardu. Nah, ini ada banyak macam-macamnya. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Rukuk, bangun dari rukuk dan bangun dari tasyahud awal. Nah, ini Allahu Akbar. Mau ya. Ini misalkan tidak mengangkat tangan pada saat bangun dari rukuk atau mau ruko itu tidak apa-apa ya. Yang kedua, memiringkan jari ke arah kiblat. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di antara dada dan pusar. Nah, ini ya, boleh kanan itu kanan boleh, kiri berarti kanan itu sunnah. Jika dilakukan berarti dapat pahala, jika tidak juga tidak apa-apa. Yang keempat, membaca doa iftitah. Apa itu? Itu setelah takbiratul ihram. Di awal setelah niat takbiratul ihram membaca doa iftitah. Jika ditinggal pun tidak apa-apa, langsung Fatihah ya. Yang kelima, membaca ta'awud dan isti'adzah. Ini apa ini? Ya ini sebelum baca basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu dibaca dapat sunnah. Jika tidak dibaca juga tidak apa-apa, langsung bismillah pun tidak apa-apa ya. Yang keenam, mengeraskan atau mendirikan bacaan sholat pada tempatnya. Yang ketujuh, mengucap amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surah
setelah surah Al-Fatihah. Ya ini, ya. Setelah Al-Fatihah kok mau langsung ruku? Boleh. Tapi sunnahnya adalah membaca surat-surat atau surat-surat pendek. Ini sunnah, dapat pahala ya. Yang kesembilan, membaca takbir ketika setiap ruku dan bangkit selain ruku. Kecuali takbiratul ikram itu hukumnya wajib. Kalau takbir di awal itu wajib. Tapi kalau mau ruku Allahu Akbar, nah mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, itu dibaca, itu sunnah. 10, membaca tasbih 3 kali saat ruku. Nah, ini sunnah. Yang ke-11, membaca tasbih saat bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ini adalah sunnah. 12, membaca doa dalam posisi duduk di antara dua sujud. Nah, setelah sujud duduk, berarti berdoa, baca apa itu sunnah ya. Yang 13, memohon perlindungan dari siksa neraka setelah selesai membaca tasyahud. Yang ke-14, mengucap salam kedua. Nah, salam pertama itu wajib, salam kedua itu sunnah. Yang ke-15, menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri ketika salam. Ini adalah termasuk sunnah hayat. Nah, demikian yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat sekali lagi, jangan lupa protokol kesehatan.